Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kita akan bedah porto lagi. Di sini ada GIAA, HMSP, bla bla sampai Waskita. Kita akan bedah satu-satu Mas Bro. Nah, di sini GIAA kita nggak usah bahas karena memang dia di ban ya. Di ban sama IHSG atau sama bursa ya, karena utangnya ya equity negatif lah, macam-macam lah. Mas Bro tahu sendiri lah apa sebabnya. Kita akan bahas langsung di sini adalah HMSP. Di sini HMSP yang pertama Mas Bro. Aduh. Oke Mas Bro, sebelum kita memulai videonya, kita akan iklan dulu Mas Bro ya. Iklan dulu, iklan. Oke, jadi grup STS itu punya dua macam produk. Yang pertama itu adalah produk grup rekomendasi saham. Apakah itu? Grup rekomendasi saham adalah grup yang Mas Bro kalau tergabung di dalamnya itu akan dapat rekomendasi saham tiap hari, scalping dan swing. Nanti beli di sini, jual di sini. Nanti akan dipandu seperti itu ya, istilahnya disuapin terus nanti di grup rekomendasi. Tapi grup rekomendasi ini hanya dibuka 1 bulan sekali ya. Biasanya seminggu sebelum grup rekomendasi dimulai, itu saya akan iklan ya di YouTube atau di Telegram grup STS. Mas Bro harus gabung di grup STS atau pantengin YouTube ini kalau mau gabung grup rekomendasi ya. Jadi sekarang kalau misalnya lagi nggak open ya nggak bisa masuk. Masuknya bulan depan ya, karena grup rekomendasi itu ada tiap bulan. Oke, terus yang kedua itu adalah produk khusus dari kita adalah kelas STS. Nah, kelas STS itu apa? Kelas STS adalah kelas screening saham. Nah, bagi Mas Bro yang udah masuk grup rekomendasi pasti akan dapat asupan tiap hari, menu buy, sell dan segala macam, swing, scalping dari admin. Nah, admin itu screening saham. Nah, di kelas ini Mas Bro akan diajarin gimana cara admin kita, admin grup STS itu screening saham. Nah, bagi Mas Bro yang pengen jadi trader mandiri, itu bisa gabung ke kelas STS. Dan kelas STS ini nggak ada tiap bulan Mas Bro, nggak mesti ada tiap bulan. Jadi sekarang lagi buka nih kelas STS tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober. Mas Bro bisa daftar sekarang. Japri saya di kontaknya di deskripsi atau lihat video yang di atas ya tentang kelas STS. Nah, Mas Bro bisa gabung sekarang untuk ngamanin seatnya ya, karena ini nggak diadain terus-menerus. Beda dengan grup rekomendasi yang ada tiap bulan. Oke, kita lanjut ke videonya Mas Bro. Sampurna, HM Sampurna ya. Nah, di sini turun terus dia. Nah, di sini semantul ya di harga 960. Udah 2 kali mantul. 2 kali periode lah. Di sini Agustus, terus September mantul lagi di harga 960. Tapi setelah dia naik ke harga 1000, dia nggak sanggup naik, Mas Bro. Naik ke 1000 turun lagi. Nah, tunggu di 960. Nah, ini HMSP ini udah turun jauh sekali ya. Bahkan dia sempat ke harga 5.000 dan sekarang tinggal 1.000. Luar biasa Mas Bro. Penurunannya medeni. HMSP. Kita lihat HMSP dari kinerja perusahaannya. Nah, kinerja HMSP itu terpantau dia terus menurun ya, dari 6 triliun terus turun jadi 4,8, sekarang 4,1 untuk dari net profit. Dari operasional juga dia terus turun, terus untuk dari equity juga dia terus turun, terus pernya sekarang 27 kali dengan harga 975 ya, istilahnya pernya ini yang terendah lah untuk saat ini. Tapi PBV-nya masih tergolong tinggi ya, masih 4 kali. Dan HMSP ini mirip-mirip sama Unilever Mas Bro. Perusahaannya lumayan bagus, lumayan ya, termasuk bagus lah kalau menurut saya, bukan lumayan lagi. Tapi memang dia itu dari dulu dijual terlalu mahal, ya kayak Unilever lah, terlalu mahal. Unilever bagus, HMSP bagus, kinerja perusahaannya lumayan ya, penurunan dikit lah, wajar karena ada corona. Tapi memang dia itu mau balik ke harga wajarnya Mas Bro, mau balik ke harga wajar. Terus harga wajar HMSP berapa? Ya maybe kalau sekelas ICBP ya 2 kali atau 3 kali PBV ya gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih HMSP itu mungkin aja dia akan dibawa ke 800. Mungkin saja ya ke 800. Nah, ini kalau udah 800 atau 800 lah itu mulai ke harga wajar dan mungkin dia mau setway di 800 mungkin, tapi ya saya nggak tahu juga. Memang kalau dilihat dari PBV memang masih mahal untuk HMSP saat ini, masih 4,38. Jadi istilahnya untuk si investor itu juga nggak akan masuk Mas Bro. Fundamentalis nggak akan masuk HMSP untuk saat ini ya, karena mahal, kinerja perusahaannya menurun seperti itu. Jadi kalau misalnya fundamentalis itu belum tertarik dengan HMSP, tentu aja harganya akan terus turun karena dia terus menjual barangnya.
Seperti itu. Atau kalau orang-orang fundamentalis kan kalau beli saham dia dalam jumlah banyak ya. Dalam jumlah banyak. Jadi kalau fundamentalis saja kurang tertarik, berarti ya tentu aja saham blue chip juga akan berkurang kan volumenya, dan akan turun sahamnya. Next, kita lihat di sini menurun ya, dan dia punya AVG berapa? AVG HMSP 1084 ya. Kalau masih di kisaran 1000 sih kalau menurut saya sih nggak masalah ya. Tapi kalau masih di punya AVG 1500 atau 2000, wah itu udah ketar-ketir. Tapi kalau 1000 ini nanti ke 1000 mending lepas dulu Mas Bro untuk HMSP kalau dia dibawa ke 1000 lagi. Next yang selanjutnya adalah Kalbe. Kalbe AVG-nya 16, di pucuk dia beli Kalbe ya. Kalbe Farma dia beli di pucuk sekali. Nah, Kalbe itu dia sempat nyentuh harga 1250 dan dia mantul di harga 14. Dan 14 ini termasuk resisten yang kuat, support dan resisten yang kuat ya. Di sini ya. Di sini mantul mentok gak sanggup turun, terus di mentok juga turun lagi. Dan tunggu aja lagi untuk Kalbe ini ya balik lagi ke sini ya. Mungkin di 1200, di sini ada support lagi di harga 1325. Nah, menurut saya sih tunggu di sekitar sini aja Mas Bro, di sekitar 1300-an. Untuk Kalbe bagi yang mau masuk, karena memang ada isu corona jilid 3. Nah, corona jilid 3 bulan Desember nanti ya harusnya Kalbe ini dapat sentimen positif ya. Sentimen positif dan dia akan. Tapi nunggulah di sekitar 1250 sampai 1300 lah kalau mau entry Kalbe di situ. Nice, kita lihat punya Mas Bro ini Kalbe 1,6. Average down aja, dia baru beli sedikit kok, 20 lot doang. Sedikit 20 lot. Mending nanti kalau udah sampai ke 1300 atau 1200-an lah ya. 1200-an average down ya. Sebisa mungkin punya AVG di bawah 1400. Nah, ini ditunggu pasti cuan. Kalau 1,6 nih saya nggak tahu nih. Kalbe ini ya. Kita lihat di sini dia beli di atas soalnya. Dan saya Kalbe ini sempat beli sekali, habis itu kapok. Kenapa? Alasannya gini. Nggak gerak-gerak. Jadi istilahnya Kalbe itu dia itu sahamnya itu kurang volatile lah. Saya seneng saham yang gini ya, gerakannya let ya kayak Cepin gitu kan. Gini-gini yang gerakan. Tapi kalau Kalbe itu cenderung flat aja gitu loh. Ya udah kayak kaku gitu, turun ya turun, stuck, naik ya naik gitu, kurang. Jadi kalau saya beli di sini waktu itu bulan Mei, nah kalau ditunggu lagi sampai sini kan September, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan Mas, 5 bulan. Gila, lama sekali ya. Memang Kalbe ya akan naik, cuman kelamaan gitu. Makanya saya cut loss ya. Saya beli Kalbe di 14, terus saya cut loss di ya merugi-rugi sekitar 3-4% lah kalau nggak salah waktu itu. Udah saya cut loss aja lah, saya pindah ke saham yang lain gitu. Nggak sabar saya. Seperti itu Mas Bro. Nice, kurang volatile. Ditunggu aja di average down aja kalau udah sampai ke 1200-an atau 1300. Nah, selanjutnya adalah perusahaan gas negara. Di sini dia kok di atas ya belinya ya. Beli kapan dia? Belinya kapan? Mungkin dia belinya di awal tahun ya. Mungkin seperti itu, karena pegasnya udah naik kok masih minus kan gitu. Nah, dia belinya di awal tahun di AVG 1300. Nah, di sini oh ya bener di atas. Dia belinya di sekitar bulan April 2021 ya. Mungkin di sini udah mantul. Ternyata dibawa turun lagi. Nah, nggak apa-apa sih. Pegas itu punya potensi ke 1800 nanti di akhir tahun pas waktu window dressing. Ini menurut saya tunggu aja insya Allah cuan untuk Pegas ya. Pegas juga masih under value juga sih, kalau mau masuk sekarang sih juga bisa nunggu koreksi sebentar gitu. Nunggu koreksi dikit baru masuk. Kayak Wika, nunggu koreksi baru ambil lagi. Nah, ini potensi ke PBB 1 kali ya untuk Pegas ini. Dan harganya kayak tadi ke 1700 sampai 1800 untuk Pegas. Untuk profitnya juga naik kok. Mantap, perusahaannya sabar nunggu cuan. Oke, selanjutnya adalah PTPP. PTPP dia beli 1,6 di pucuk. PTPP Adi Wika naik ya. Waskita doang yang turun ya. Nah, di sini Waskita karena memang ada masalah hutang sih, jadi mungkin itu yang jadi permasalahan. Nah, di sini dia udah beli di PTPP di 1,6 ya, 1.600 di pucuk ya. Di pucuk gunung dia padahal sampai ke 800. Tapi kalau kita lihat dari PTPP ini udah naik ya. Isinya udah golden cross di sini nih.
Golden Cross di tanggal 8 September dan dia posisinya naik terus. Udah di atas EMA 40 sejak 8 September. Nah, di sini terus naik ya walaupun merah, tapi mungkin saja suatu saat dia akan koreksi ya. Koreksi nanti ambil di support aja di 985. Istilahnya kalau PTPP itu Mas Bro kalau mau simpan beli kalau bisa di bawah 1000. Ya 985 atau 990 seperti itu untuk PTPP. Ini juga under value dan kalau 16 ya mungkin aja kejemput, tapi Mas Bro ini masih punya kesempatan buat average down. Beli lagi. Nanti kalau misalnya PTPP di bawah koreksi ke 1000, beli deh lagi 2 kali lipat. Nah, beli 2 kali lipat. Berarti beli berapa? 250 lot lagi. Beli 250 lot lagi buat average down biar dia punya average 1,2 atau 1,1 sekian seperti itu, nanti biar dapat cuan maksimal di akhir tahun. Tapi kalau cuma nunggu doang, cuman balik modal, Bro. Kalau cuma nunggu doang, sayang sekali waktunya. Kalau masih ada duit, average down PTPP ini. Oke, selanjutnya adalah RALS. Kita RALS ini Ramayana ya. Nah, Ramayana ada sentimen positif juga dari mall buka. Nah, dia udah turun, ditarik ke atas kan, nggak boleh turun lagi. Nah, di sini untuk PBV-nya masih oke ya, murah gitu, masih under value kalau menurut saya RALS. Terus di sini operational net profit juga mulai cingip-cingip naik. Ya, tadinya waktu pandemi minus ya operasionalnya, terus net profit cuma 5,4B, cuman sekarang udah mulai plus lagi. Jadi istilahnya Ramayana, Lestari, Sentosa itu udah mulai menghasilkan laba lagi. Nah, gitu Mas Bro. Equity-nya sempat turun karena pandemi ya tentunya. Terus untuk DER-nya juga aman. Oke lah Mas Bro. Mantap. Next kita lihat dari RALS, AVG-nya 732. Dia beli di atas ini nih berarti. Nah, dia belinya di pucuk-pucuk di atas-atas. Di sini pas waktu seperti ini. Jadi kalau beli saham itu dipantokkan Mas Bro, dipentokan ya. Kalau saya kasih tahu ya, kalau misalnya masih dia beli 730 di sini di candle warna merah ini belum mentok, Bro. Terus pentokan. Nah, kalau udah mulai seperti ini ya, udah mentok tuh beli, ya kan? Bener kan? Mentok beli, walaupun nanti Mas Bro misalnya ini mentok ya, beli di sini, terus dibawa turun, naik lagi kan? Nah, ini juga beli di sini mentoknya ciri-ciri mentok ya gitu Mas Bro. Ada candle yang istilahnya lebih gede gitu loh daripada candle sebelumnya. Kalau yang ini kan nih Mas Bro itu kan beli di sini nih ya, di sinilah ya. Nah ini kan emang kelihatannya hijau tapi hijaunya nggak kuat, kurang gede hijaunya. Kalau udah seperti ini, nah candle merah ini sama kayak hijaunya. Nah, candle merah sama hijaunya, bahkan hijaunya lebih tinggi. Berarti ada tanda reversal. Walaupun cuma sebentar nyampe mentok EMA 40 turun lagi, tapi juga sama seperti ini ya. Candle hijaunya lebih besar daripada candle merahnya, dia naik kan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya kalau misalnya ngelihatin saham turun. Ngelihatin saham turun tuh gitu. Pakai ilmu EMA 20. Mas Bro bisa lihat di atas, kayaknya saya nge-share juga di atas ya. Lihat aja di pin di atas tuh. Nah, tunggu aja ini cuan insya Allah ya. Tunggu. Terus selanjutnya adalah Tekim. Nah, Tekim apalah? Belinya di atas. Nah, ini juga mungkin ini Bapak ini atau Mas yang punya Purto ini harusnya ikut kelas STS. Nah, harusnya ikut kelas STS biar tahu beli saham tuh enaknya dipentokan kan. Nah, menentukan pentokannya nanti diajarin di kelas STS. Nah, biar Mas Bro itu belinya nggak dipucuk, nggak nyangkut gitu. Nggak nyangkut ya. Dia beli di 9.494 di sini kan. Nah, 94 di sini. Oh, di sinilah ya. Nah, di sini ya. Nah, kan. Ini kalau pakai ilmu EMA 20 harusnya dia cuan. Dia beli di 94. Di sinilah ya. Beli 94 dan mungkin di candle hijau ini mungkin ya di tanggal 25 Mei. Nah, dia masih di bawah turun, tapi dia harusnya cuan. Kalau pakai ilmu EMA 20 harusnya dia cuan kakek Sugiono. Setelah dia naik ke nge-crossing EMA 20 cuan. Harusnya dia cuan sekitar 4% atau 5% kan di sini. Cuan harusnya nih Mas Bro, tapi karena dia ilmunya itu belum ada, jadinya dia ditunggu malah di hold gitu. Akhirnya dibawa turun sampai ke harga 6.000. Nah, kalau saya mainnya Tekim saya belum pernah masuk jujur, tapi saya sering masuk di INKP. Nah, saya jelasin di INKP yang sering saya masukin.
Karena menurut saya sih pilih salah satu ya, Tekim sama INKP, jangan. Nah, jadi seperti ini, saya ambil di sini, saya cuan saat dia nge-crossing EMA 20. Terus saya ambil di sini lagi, saya jual di saat dia crossing EMA 20. Jadi gitu cara saya itu main di saham downtrend. Nah, ilmu EMA 20 kakek Sugiono itu memang dia nangkepin saham-saham downtrend, saham-saham turun. Nangkepin saham turun. Jadi ada ilmunya kita main saham yang lagi naik, dan ada ilmunya juga kita main saham yang lagi turun, Mas Bro. Ya, jadi saat saham naik kita juga bisa cuan, saat saham turun juga kita bisa cuan, dua-duanya, Mas Bro. Nah, kita lihat di sini. Nah, saya ambil di sini, jual di sini. Ambil di sini saat dia ada jarak tertentu dari EMA 20 ya, kita ambil di sini, jual di sini. Ya walaupun di bawah naik lagi mah bodo amat. Yang penting kita udah cuan. Kita cari saham lain yang masih di bawah EMA 20. Seperti itu juga bisa. Nah, di sini terbukti turun ya. Nah, di sini udah masuk area buy lagi nih. Kita ambil di 6.800 nanti INKP seperti itu. Nah, ini tunggu aja kalau Tekim ya, insya Allah nanti balik lagi lah ke sini. Target Tekim itu kalau menurut saya ke 14 sampai 15 ribu. Dan ini harusnya cuan. Kalau misalnya sekarang punya dana average down lah sekarang. Next, selanjutnya dari Unilever. Unilever saya nggak bisa ngomong. Dia mau dibawa kemana? Unilever sama kayak HM Sampurna. Dia terus bentuk support-support baru. Nah, ini ya. Nah, ini ya, Unilever juga bisa sih pakai ilmu EMA 20, tapi di sini gagal ya. Di sini gagal. Sebenarnya di sini masuk EMA 20, tapi nggak sanggup, dibawa turun lagi. Ini gagal EMA 20 di sini. Jadi memang nggak semua ilmu EMA 20 itu berhasil ya. Yes, gagal. Tapi kalau yang di sini berhasil kan, nembus EMA 20. Di sini juga berhasil nembus EMA 20, dia turun lagi. Dan ini saya yakin akan bentuk support baru lagi, mungkin di 37 maybe. Nah, terus turun. Jadi kalau kayak Unilever gini ngeri ya. Nah, jangan masuk Unilever dulu sampai dia bener-bener setway. Sampai dia bener-bener setway. Ini belum pernah setway. Cuma di sini doang sebentar setway dari tanggal 24 sampai tanggal 21 Juli. Ya hampir sebulan lah setway, tapi di bawah rontok lagi. Ini mau setway lagi nggak kuat, rontok lagi. Jadi kayaknya Unilever ini kalau mau naik dia akan bikin setway berbulan-bulan. Nah, itu baru Mas Bro bisa spek buy atau istilahnya nyopet di situ atau scalping di Unilever kalau dia bentuk udah setway lama berbulan-bulan gitu. Nah, tunggu aja Unilever sampai setway lama berbulan-bulan. Nah, itu kemungkinan dia udah mentok di situ. Tapi kalau masih turun seperti ini ya jangan masuk dulu. Dan menurut saya sih Unilever lepas dulu aja lah. Ganti saham yang lain. Next kita lihat selanjutnya adalah Waskita. Nah, kenapa dia pilih Waskita? Kenapa nggak pilih Wika? Kenapa nggak pilih... Oh, dia udah beli PTPP ya? Oh iya, kenapa udah beli PTPP masih beli Waskita? Waduh, nggak diversifikasi. Oke, kita lihat di sini di saat saham-saham yang lain naik, PTPP turun ya. Waskita turun. Kenapa? Karena memang dia ada masalah hutang ya. Ada rekonstruksi ya. Apa tuh? Ini ya. Udah ganti sekarang. Ada reg issue ya. Ada reg issue ini yang investor kurang suka ya. Reg issue di sini apapun langkah yang ditempuh dengan menerbitkan saham baru bla bla bla, harganya berapa nih? Waskita bla bla bla. Komisaris Waskita. Belum ada nih reg issue-nya berapa ya harganya Waskita ya. Kita coba lihat nanti reg issue-nya berapa. Nominalnya 100, ini berarti belum ya. Belum ada reg issue-nya, berapa harganya kita juga belum paham. Nanti kalau harga reg issue-nya di atas harga sekarang ya mungkin akan naik gitu. Tapi kalau di bawahnya ya nggak tahu. Nanti coba kita lihat perkembangan Waskita gimana. Tapi kalau Waskita masih punya potensi kok ke 1.500 atau 1.600 gitu kalau misalnya masalah hutangnya itu beres. Tapi kan kemarin Pak Erick Thohir bilang bahwa Waskita itu udah ditanggung pemerintah ya. Udah dijamin sama pemerintah. Jadi artinya hutang Waskita itu no problem untuk saat ini. Ya ditanggung negara, mau ngomong apa, Bang ya. Pemerintah udah ngomong Waskita aman, ditanggung negara. Ya udah banknya tunduk semua sendiko dawuh, Pak. Beres lah hutang Waskita sebenarnya. Nah, kita lihat di sini udah mulai untung, yang tadi ruginya medeni. Nah, dernya juga medeni ya, dernya Waskita ya. Ya kalau mau sehat-sehat ya Wika lah. Wika atau PTPP lah, sehat lah. Oke, itu mungkin aja informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.